Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diperkenankan untuk belajar bersama-sama. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai dengan berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan dasar teori dan cara dari praktikum termoregulasi. Baik. Tujuan praktikum adalah tujuan instruksional umum adalah mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme regulasi suhu tubuh manusia dan pengukurannya. Sedangkan tujuan instruksional khusus adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbedaan suhu tubuh di berbagai tempat pengukuran, cara penggunaan berbagai jenis termometer, dan memahami atau dapat menjelaskan peran evaporasi dalam pengaturan suhu tubuh. Termoregulasi adalah pengaturan keseimbangan antara pembentukan panas dan kehilangan panas badan untuk mempertahankan suhu inti tubuh dalam batas normal. Untuk termoregulasi ini, tubuh kita melakukan atau melaksanakan beberapa refleks dan semi refleks. Respon untuk termoregulasi mencakup refleks-refleks dari saraf otonom, endokrin, dan juga perilaku. Respon ini diatur atau berpusat di hipotalamus. Di hipotalamus mamalia atau kita manusia itu memiliki dua bagian pengaturan, yaitu hipotalamus anterior dan hipotalamus posterior. Hipotalamus yang posterior ini merupakan pusat respon refleks yang diaktifkan oleh suhu dingin, sedangkan hipotalamus anterior respon refleks yang diaktifkan oleh panas. Rangsangan hipotalamus anterior akan menyebabkan vasodilatasi kulit dan berkeringat. Dan lesi di regio ini akan menyebabkan hipertermia dengan suhu rektum atau suhu inti dapat mencapai 43 derajat Celcius. Suatu suhu yang sangat tinggi jika seorang itu mengalami kerusakan pada hipotalamus anterior. Rangsangan hipotalamus posterior menyebabkan menggigil, dan lesi pada regio ini dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh mendekati suhu lingkungan. Ya. Karena kedua tempat pada hipotalamus ini adalah pengaturan kalau seseorang atau individu itu terpapar dingin, kemudian suhu tubuh akan menurun, bagaimana dipertahankan untuk kembali menjadi normal, ditingkatkan, dan sebaliknya apabila suhu lingkungan itu panas, bagaimana suhu tubuh itu tetap dalam keadaan normal. Nah, sistem isolator tubuh yaitu ada lemak jaringan subkutis dan sistem radiator yang utama yaitu kulit dan aliran darah yang menuju ke kulit. Inilah bagian proses pengendalian suhu tubuh hewan mamalia termasuk manusia. Di sini suhu tubuh inti, suhu pusat tubuh normal, ini bisa mengalami kenaikan atau penurunan karena berbagai aktivitas. Begitu juga dengan kondisi lingkungan yang dingin, lingkungan yang panas juga dapat menyebabkan perubahan suhu tubuh. Ya. Untuk penurunan suhu tubuh ini, ya, atau suhu lingkungan yang turun yang menyebabkan suhu tubuh kulit kita itu menjadi dingin, di situ ada reseptor yang mendeteksi, kemudian akan dikirimkan ke pusat produksi dan konversi panas di hipotalamus tadi, yaitu hipotalamus posterior, ya, yang kemudian efek berkeringatnya akan dihambat. Menggeletar ini menggigil, ya, menggigil, dan kemudian ada vasokonstriksi untuk
mencegah penghilangan panas badan, dan juga ada berdirinya rambut-rambut atau bulu-bulu untuk ini juga sama untuk menghambat terjadinya kontak suhu dingin dari luar ke kulit yang begitu masif. Sehingga kalau sudah ini terjadi, refleks ini terjadi, maka suhu tubuh akan naik dan dikembalikan menjadi normal. Sebaliknya, hal sebaliknya, jika suhu tubuh itu naik, di sini reseptor panas di hipotalamus akan merespon, akan melepaskan rangsangan pada organ-organ yang menyebabkan terjadinya berkeringat, vasodilatasi dari pembuluh darah terutama yang menuju ke kulit untuk proses evaporasi yang lebih cepat, kemudian juga akan merangsang pernafasan menjadi lebih cepat sehingga individu itu akan terengah-engah, dan ini akan kita lihat jelas sekali misalnya pada hewan yang berbulu ya, pada anjing dan kucing kalau dia kepanasan dia akan menjulurkan lidahnya, membuka mulut dan terengah-engah. Karena apa? Karena kelenjar keringat pada hewan tersebut sangat sedikit. Kalau kita insya Allah tidak seperti itu ya, hanya sedikit terengah-engah tapi tidak jelas, karena sistem keringat pada tubuh kita ini cukup optimal untuk menurunkan suhu badan. Nah, selanjutnya kita akan memahami bagaimana pembentukan suhu tubuh dan pengeluarannya pada manusia. Terutama suhu tubuh itu dihasilkan oleh proses metabolisme basal, yaitu metabolisme yang dipergunakan untuk mempertahankan kehidupan pada kondisi basal. Kondisi basal yaitu pada kondisi seseorang tidak melakukan aktivitas apa-apa tetapi terjaga, ya misalnya bangun tidur terjaga, tidak melakukan aktivitas apa-apa, dia duduk atau terbaring santai ya, pada suhu lingkungan juga yang normal. Suhu lingkungan yang normal itu antara 20 sampai 25. Jadi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Nah, ini suhu aktivitas produksi panas tubuh merupakan metabolisme basal. Yang kedua adalah efek dari pemecahan protein di makanan, terutama efek spesifik dynamic action dari protein. Nah, ini kita rasakan misalnya kalau kita makan makanan yang banyak mengandung protein, kita tidak usah beraktivitas apa-apa, kita duduk makan soto daging ya, yang dagingnya lumayan banyak gitu, nggak cuma kuah saja ya. Ini protein dari daging itu misalnya itu akan terpecah di dalam saluran pencernaan, dan pecahnya protein itu akan menimbulkan panas, sehingga kita kalau makan soto daging itu akan keringat kita akan bercucuran ya. Mungkin yang kalau teman kita bandingkan dia makannya gado-gado gitu ya, itu keringatnya tidak begitu banyak, berbeda dengan yang daging. Nah, kemudian produksi panas selanjutnya yaitu aktivitas otot ya, bisa pada saat menggigil atau menggeletar itu juga akan meningkatkan suhu tubuh. Kemudian pada aktivitas fisik yang lain, berjalan, berlari ya, berolahraga ya. Ini coba kalau ada kalian misalnya sedang tidur di lantai kemudian terbangun kedinginan, menggigil, nah segeralah bangun dan berjalan, insya Allah menggigil akan hilang dan suhu tubuh akan segera kembali menjadi normal. Kemudian selanjutnya, produksi selanjutnya adalah metabolisme yang diaktifkan oleh hormon-hormon dan sitokin di dalam tubuh kita. Hormon-hormon ini selalu menyertai beberapa aktivitas, misalnya aktivitas otot, ini juga hormon akan ikut ya. Kemudian juga sitokin, hormon dan sitokin pada aktivitas fisik ini juga akan meningkat ya. Seperti kita tahu pada saat kita olahraga, hormon-hormon epinefrin, norepinefrin, kemudian hormon-hormon lain yang digunakan untuk mengerahkan tenaga ya, menyediakan nutrisi dan sebagainya di dalam tubuh kita, itu semuanya akan meningkat. Juga tiroksin juga akan meningkat, dan pada saat olahraga juga akan keluar sitokin ya, ada interleukin 6 yang paling banyak, kemudian ada interleukin yang lain, sitokin yang lain itu juga meningkat. Nah, ini
efek dari hormon dan sitokin ini juga akan mengaktifkan proses peningkatan suhu. Tetapi terutama sitokin ini selain pada aktivitas fisik, itu juga akan meningkat pada proses-proses infeksi ya, karena adanya peradangan. Nah, ini juga akan meningkatkan sitokin yang sitokin ini nanti akan, kalau jumlahnya banyak, dia akan merangsang pusat termoregulasi ya, dia termasuk disebut sebagai pirogen. Nah, ini bisa menyebabkan orang itu menjadi demam ya, tidak hanya sampai suhu normal, tetapi bisa suhunya sangat berlebihan jika di dalam tubuh kita banyak mengandung zat-zat radang, antara lain sitokin ini. Selanjutnya untuk pengeluaran panas dan presentasi panas yang dikeluarkan oleh tubuh pada suhu lingkungan 21 derajat Celcius, yang utama adalah proses radiasi dan konduksi ya. Radiasi adalah pemancaran, jadi panas yang terbentuk di tubuh itu akan memancar langsung menuju ke lingkungan. Konduksi adalah penjalaran melalui media, misalnya dari tubuh ke pakaian, atau kita duduk di kursi, maka akan ada konduksi panas badan dari tubuh ke kursi. Nah, ini yang utama. Jadi radiasi dan konduksi ini sampai 70% sendiri. Kemudian yang kedua adalah penguapan keringat ya. Penguapan keringat ini juga cukup tinggi. Dia nomor 2 adalah 27%. Ya, kemudian dari pernafasan kita mengeluarkan panas badan sebanyak 2%, dari berkemih dan defekasi ini 2%. Jadi sangat sedikit. Jadi yang utama adalah dua hal ini, yaitu radiasi dan konduksi serta penguapan keringat atau evaporasi. Radiasi dan konduksi ini juga antara keduanya ini ya, misalnya pada saat kita tidak menempel pada benda-benda, maka radiasi ini yang lebih banyak. Sedangkan pada saat kita duduk misalnya di lantai, maka konduksi penjalaran panas dari tubuh ke lantai ini juga akan menjadi lebih banyak dibandingkan radiasinya. Nah, ini juga akan menjadi proses pendinginan tubuh yang sangat efektif. Nah, ini kita lihat di sini ya, ini radiasi ini ke udara lingkungan dan juga bisa menuju ke benda-benda di sekelilingnya. Kemudian evaporasi adalah penguapan. Di sini mungkin presentasinya sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Kemudian konveksi ini adalah pengaliran udara dari udara di sekelilingnya. Kalau misalnya udara di sini dingin, udara dingin ini akan mengenai tubuh, kemudian dia akan bergerak menuju ke tempat lain dan dia akan membawa serta panas tubuh ya. Jadi misalnya proses berkipas. Nah, berkipas ini lebih akan mengaktifkan konveksi. Nah, ini konduksinya ke kursi misalnya ya. Nah, pada kondisi tertentu, misalnya kita berada di tempat yang dingin, apa yang akan terjadi? Mungkin tadi sudah sedikit disinggung. Yang pertama adalah pembentukan panas. Jadi kalau kita berada di tempat yang dingin, bagaimana tubuh kita bisa mempertahankan suhunya tetap normal? Maka harus membuat panas, membuat suhu. Kalau di tempat panas sebaliknya, harus pembuangan panasnya harus efektif. Nah, jadi pada keadaan lingkungan kita dingin, tubuh kita juga akan mengalami penurunan ya, karena memang kita ini manusia juga termasuk benda. Jadi hukum-hukum termodinamika itu juga berlaku pada tubuh kita. Kalau kita masuk ke dalam lingkungan yang dingin, tentu tubuh kita akan menjadi dingin ya. Tetapi penurunan suhu tubuh itu akan dicegah berlanjut dengan mekanisme yang ada di tubuh, supaya bagaimana tubuh kita itu tidak menjadi hipotermi atau tidak menjadi kedinginan. Nah, prosesnya adalah bagaimana? Jika dingin maka harus membentuk panas untuk menyeimbangkan panas badan yang hilang. Dengan cara menggigil, ya, kemudian lapar, ya, rasa lapar ini mendorong seseorang untuk makan, dan makanan-makanan yang hangat, yang berprotein ini yang akan sangat meningkatkan suhu ya. Kemudian juga aktivitas volunteer di sini rasanya ingin bergerak ya. Jadi kalau pada hewan itu sangat jelas, dia pada kondisi pagi-pagi yang dingin dia lebih suka berlari-lari ya. Nanti kalau sudah siang panas lebih suka
tidur di lantai. Nah, itu perilaku-perilaku seperti itu juga terjadi pada manusia juga ya, menjadi perilaku refleks ya. Tetapi manusia ini karena punya teknologi tidak seluruhnya akan tergantung pada kondisi lingkungan. Ya, alhamdulillah kita punya penghangat kalau jika dingin, kita punya air conditioner ruangan yang bisa diatur suhunya supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Nah, kemudian juga akan terjadi peningkatan sekresi hormon-hormon ini. Ada epinefrin, norepinefrin untuk termogenesis kimia secara cepat. Di sini juga TSH dan tiroksin ini juga akan meningkatkan termogenesis kimia yang lambat tetapi berkepanjangan ya. Jadi maka dengan mekanisme ini akan terjadi peningkatan suhu badan untuk menyeimbangkan suhu yang hilang. Nah, bagaimana? Selanjutnya juga akan terjadi penurunan panas ya. Jadi panas yang sudah terbentuk oleh tubuh itu akan dicegah hilang dengan cepat dengan cara dihambat. Penghambatannya melalui vasokonstriksi kulit ya. Piloereksi adalah kontraksi dari musculus erector pili, yaitu berdiri bulu ya. Kalau bulu itu berdiri ya, maka jarak antara udara yang dingin dengan kulit itu akan menjadi lebar ya, menjadi tebal. Tapi kalau bulunya itu rebah begini, nah udara dingin yang di luar ini menjadi dekat dengan kulit. Nah itu mekanisme berdirinya bulu ya, ini sangat penting terutama pada hewan-hewan bulu yang dia hidup di tempat-tempat yang dingin. Kalau pada manusia ini tidak memiliki bulu yang bisa mempertahankan suhu tubuh ya, karena memang bulu kita, rambut kita itu sangat tipis. Tetapi kita diberi akal, kita bisa membuat baju, kita bisa membuat jaket yang tebal, kita bisa membuat penghangat ya. Juga ini keinginan untuk menggulung tubuh ya, mengurangi permukaan tubuh yang berkontak dengan lingkungan yang dingin. Nah, kalau kita berada di tempat panas, bagaimana? Kita tetap melakukan metabolisme, bagaimana kita bisa membuang panas badan ini ke lingkungan yang panas? Kita berada misalnya di bawah terik matahari. Ya. Radiasi apakah bisa berjalan? Radiasi tubuh kita ke lingkungan? Tentu tidak. Suhu tubuh kita misalnya di bawah 40, sementara kita terkena cahaya matahari yang suhunya mungkin di atas 50 ya, 50 derajat. Nah, maka radiasi matahari yang mengenai tubuh kita lebih dominan dan tubuh kita tidak bisa melakukan radiasi ya, tidak bisa memancarkan panas dari tubuh yang hanya 38 ya, 37, 38 memancar ke suhu lingkungan yang suhunya sampai 50 itu tidak bisa. Nah, bagaimana bisa panas badan kita bisa terbuang ke lingkungan? Ini menggunakan mekanisme yang kedua, yaitu dengan cara berkeringat. Jadi berkeringat ini sangat-sangat penting ya, mempercepat keluaran suhu inti ke permukaan dengan vasodilatasi ya, menjadi evaporasinya akan menjadi cepat dan kemudian berkeringat. Berkeringat ini membasahi permukaan tubuh. Tubuh yang basah nanti keringat ya, tubuh yang basah keringat, nanti keringat itu akan menguap meninggalkan permukaan kulit sambil membuang panas yang cukup efektif ya. Nanti kita akan melakukan praktikum ini. Nah, kecepatan berkeringat ini bisa 0 pada cuaca dingin, jadi kita tidak berkeringat ya. Misalnya kita berada di ruangan yang ber-AC yang sangat dingin, atau kita berada di puncak gunung yang dingin, misalnya kita di villa yang berada di gunungan yang dingin, ini keringat bisa 0 ya. Tetapi pada cuaca yang panas ini bisa mencapai 0,7 liter per jam, hampir 1 liter 1 jamnya ya. Jadi berapa akan kehilangan cairan ya dari tubuh kita jika berkeringat sangat banyak. Nah, berkeringat ini akan menyebabkan kehilangan cairan badan dan juga berat badan ya. Peningkatan pernafasan ini sangat jelas pada hewan berbulu dan memiliki sedikit kelenjar keringat. Nah, penurunan pembentukan panas pada kondisi ini direspon dengan anoreksia, yaitu tidak ingin makan, jadi malas makan, inginnya hanya minum saja. Karena mengapa hanya ingin minum? Karena tubuh kita mungkin akan mengalami dehidrasi dengan
kejadian peningkatan sekresi keringat yang cukup banyak. Kemudian apati dan inersi. Apati itu menjadi kurang respon terhadap lingkungan, dan inersi itu malas untuk bergerak ya, karena kalau bergerak itu kan akan terbentuk panas. Kalau makan juga nanti akan terbentuk panas. Sedangkan tubuh kita kondisinya sudah panas. Nah, ini kondisi yang panas di dalam tubuh ini akan merangsang pusat makan ya untuk diturunkan, sehingga kita menjadi malas makan, kemudian malas bergerak ya. Jadi pengennya duduk-duduk di tempat yang nyaman, dingin. Oke, berkeringat tadi merupakan mekanisme pembuangan panas badan nomor 2 yang sangat efektif, yang sangat dibutuhkan apabila radiasi tidak bisa terjadi. Berkeringat atau perspirasi atau transpirasi atau diaporisis adalah sekresi cairan atau fluida oleh kelenjar keringat dari tubuh. Evaporasi keringat dari permukaan kulit ini memiliki efek pendinginan ya, pengeluaran panas tubuh karena kalor laten penguapan dari air. Nah, tetapi ada risikonya di sini. Kalau banyak sekali mengeluarkan keringat, maka akan terjadi kehilangan cairan, air dan mineral yang tentu harus segera diganti dengan minuman yang bermineral. Nah, kehilangan air tubuh melalui berkeringat ini ada yang dirasakan ya, terasa ini sensibel, dan ada yang tidak dirasakan, insensible. Kita berada di ruangan AC seperti ini, kita merasa tidak berkeringat. Nah, kita ini mengalami berkeringat secara insensibel, tidak terasa ya. Kemudian juga dari pernafasan kita juga nggak merasa kalau ada penguapan air. Nah, yang sensibel ini yang dirasakan apabila kita ada keringat yang membasahi di permukaan kulit karena berbagai sebab ya, bisa pacuan simpatis misalnya, yaitu keringat dingin, kita sedang agak khawatir, ketakutan, itu juga ada keringat di permukaan tubuh kita, atau kita melakukan aktivitas yang merangsang kelenjar-kelenjar keringat untuk mensekresi cairannya. Nah, insensible water loss ya, atau kehilangan cairan yang tidak dirasakan ini, berapa banyaknya yang insensible ini? Melalui pernafasan ini bisa 400 ml per hari pada orang dewasa ya. Kemudian ini sekitar 800 mili ini semuanya ya. Ini setara dengan kehilangan panas sekitar 480 kilokalori per hari, atau sekitar 25% dari produksi panas badan. Jadi cukup efektif, dari 1/4-nya itu sudah akan terbuang ke lingkungan panas badan kita dengan hilangnya dengan keringat insensibel yang tidak dirasakan ya. Nah, ini ada produksi air metabolit, itu kira-kira 400, yaitu air metabolit adalah air yang terbentuk dari pecahnya nutrisi atau makanan ya, dibuat menjadi energi. Ini kita tahu misalnya karbohidrat dengan oksigen mengalami pembakaran, kemudian akan terbentuk energi, terbentuk CO2 dan H2O. Nah, H2O itu yang terbentuk dari reaksi tersebut disebut dengan air metabolit. Mekanisme berkeringat bagaimanakah ya? Ini produksi panas yang meningkat, suhu lingkungan yang panas, akan ada hambatan radiasi ya, radiasinya tidak terjadi, maka suhu tubuh ini akan cepat sekali meningkat, dan ini akan merangsang termoreseptor permukaan tubuh dan kemudian merangsang pusat di preoptik dari hipotalamus anterior, dan kemudian akan dilanjutkan oleh saraf ya ke medula spinalis, dan melalui jarak simpatis mengalir ke kulit, ke seluruh tubuh. Nah, di kulit ini banyak sekali pembuluh darah kulit dan juga kelenjar-kelenjar keringat. Pembuluh darah mengalami vasodilatasi, kelenjar keringat akan aktif berkontraksi mengeluarkan cairannya. Setelah cairan itu membasahi di permukaan tubuh kita, dan vasodilatasi ini mempercepat proses radiasi ya,
ini akan terjadi penurunan produksi panas. Dan penurunan produksi panas ini akan mengembalikan suhu tubuh yang tinggi itu menjadi normal. Berkeringat karena aktivitas simpatis, ini misalnya pada stres, 2F, fight or flight response. Masih ingat ya, fight or flight response itu adalah respon tubuh menyikapi kondisi yang sangat genting ya. Kondisi yang sangat genting yang hanya ada dua pilihan. Stres kita akan melawan atau menghindar ya. Misalnya apa? Biasanya misalnya kita bertemu dengan hewan buas ya. Nah, itu kalau kita berani maka kita akan melawan. Itu juga membutuhkan energi yang cukup banyak. Atau kita tidak berani, kita harus lari terbirit-birit ya untuk menghindari bahaya tersebut. Nah, jadi melawan atau menghindar dua-duanya membutuhkan energi yang cukup kuat, dan setelah tubuh kita menghasilkan banyak energi, tubuh kita akan menjadi panas ya. Maka sebelum tubuh kita menjadi panas ini aktivitas simpatik sudah merangsang proses berkeringat. Kemudian kondisi hipoksia oleh berbagai sebab. Kekurangan oksigen akan menyebabkan kita kekurangan energi. Nah, kekurangan energi itu akan hampir sama ya kalau tadi kita melakukan aktivitas yang sangat ekstra ya, yang energi ekstra seperti tadi, kita akan melawan atau menghindar dari kondisi bahaya, itu kita butuh energi yang sangat banyak. Pada kondisi hipoksia kita duduk-duduk, tetapi sebenarnya karena ketidakcukupan energi yang terbentuk di dalam tubuh ini juga akan merangsang saraf simpatis. Hipoglikemi juga demikian, mual atau nausea ya, ini juga demikian, semuanya akan merangsang saraf simpatis untuk merangsang pembentukan keringat. Jadi berkeringat itu tidak hanya karena olahraga, ketakutan juga bisa. Pada kekurangan oksigen juga akan keringat, tapi biasanya ini keringat dingin ya, yang ini keringat dingin. Hipoglikemi juga keringat dingin. Orang yang kurang enak badan, mual ya, ingin muntah rasanya, juga ini akan menimbulkan rangsangan untuk terjadinya berkeringat, dan keringat yang terbentuk adalah keringat dingin. Nah, perangai pengaturan suhu tubuh ini biasanya akan efektif ya. Kalau pada hewan mungkin ya pasrah dengan keadaan ya, mencari tempat yang dingin untuk berbaring. Misalnya kalau ayam bertengger di pohon, membuka sayapnya, nah itu ya, itu adalah perangai-perangai yang timbul, perilaku-perilaku yang timbul, yang efektif juga untuk mengatur suhu tubuh kita agar tetap pada kondisi normal. Nah, ya, sedangkan kita manusia ini memiliki kemampuan untuk berpikir, berinovasi, sehingga kita membuat alat-alat yang bisa membantu kita untuk bisa menciptakan kondisi yang nyaman, sehingga kita bisa terus beraktivitas pada kondisi yang panas, lingkungan yang panas maupun lingkungan yang dingin, dengan mengatur lingkungan tersebut dengan berbagai peralatan. Nah, tadi kita singgung sedikit demam ya, tadi demam. Nah, ini karena oleh berbagai zat radang ya, biasanya ini adanya bakteri, virus, dan yang sekarang ini sedang sangat populer yaitu ada infeksi virus corona yang sangat berbahaya ya ini. Nah, ini manfaat dari demam itu, kalau tubuh kita demam maka mikroorganisme yang ada di dalam tubuh itu juga mengalami penghambatan ya, terhambat untuk berkembang biak. Bagaimana panas ini juga sangat bermanfaat untuk peningkatan pembentukan antibodi dan juga memperlambat pertumbuhan beberapa tumor. Jadi bisa menghambat pertumbuhan dari beberapa mikroorganisme dan juga tumor, dan dia sangat bermanfaat untuk meningkatkan pembentukan antibodi. Nah, di mana antibodi ini adalah karunia Allah yang sangat-sangat ya, melebihi dari obat ya. Kalau tubuh kita sudah bisa membentuk antibodi, tidak perlu menggunakan obat-obatan apapun, tubuh kita sudah bisa terhindar dari berbagai macam infeksi. Akan tetapi suhu tinggi itu sangat berbahaya, terutama terhadap organ-organ yang tidak tahan terhadap suhu panas, terutama adalah
jaringan saraf ya. Jadi saraf kita itu tidak tahan terhadap panas. Kalau suhunya sudah lebih dari 40, kita sering melihat pasien-pasien itu banyak yang mengigau ya, karena terjadi konslet gitu ya. Jadi kerja dari saraf itu menjadi terganggu dan ada halusinasi bisa terjadi dan sebagainya. Nah, ini patogenesis demam ya, adanya endotoksin, zat peradangan dan pirogen yang ditimbulkan oleh kuman-kuman ya. Ini akan merangsang monosit, makrofag, sel Kupffer untuk menghasilkan sitosin yang disebut sebagai pirogen endogen, dan sitokin atau sitoksin ini akan merangsang daerah preoptik dari hipotalamus dan mengaktifkan prostaglandin sehingga akan meningkatkan termostat dari setelan dari termoregulasi yang ada di otak kita ya. Kalau termostatnya kita tingkatkan, tentu nanti kita akan menjadi demam sesuai dengan peningkatan termostat tadi ya. Ini prinsip ini mirip kita pahami misalnya pada setrika ya. Setrika itu kalau kita putar, nah kita putar menjadi suhunya tinggi, maka setrika itu akan mengubah listrik menjadi suhu yang tinggi. Jika kita turunkan pengaturnya menjadi suhu yang rendah, maka setrika itu tidak akan memproduksi panas, dia akan membuang panas ke lingkungan dan setrika itu menjadi dingin lah itu ya. Jadi pengatur yang di hipotalamus kita itu mirip dengan pengaturan pada alat-alat elektronik itu ya, bisa kita bayangkan seperti itu. Apabila kita putar menjadi setelannya adalah tinggi, maka seluruh sistem tubuh kita akan membentuk panas dan akan memanaskan tubuh kita sampai suhu yang dikehendaki sesuai dengan termostat tadi. Nah, hipotermi itu kebalikan daripada demam ya. Pada manusia apabila kulit dan darah itu didinginkan hingga suhu menjadi turun, maka proses-proses metabolik dan fisiologik ini akan menjadi lambat. Kecepatan pernafasan, denyut jantung itu juga akan menjadi lambat. Tekanan darah juga akan menurun dan kesadaran ini bisa berkurang bahkan bisa sampai hilang. Misalnya pada pendaki gunung yang basah, kekurangan makanan misalnya, itu sering kita dapatkan juga mereka kedinginan ya, kondisinya bisa turun menjadi hipotermi karena tubuhnya tidak mampu lagi memproduksi panas, sedangkan pajanan dingin dari lingkungan ini sangat hebat. Suhu rektum bisa mencapai 28 derajat Celcius ya. Ini kemudian akan kehilangan kemampuan kembali ke suhu normal secara spontan. Jadi kalau tidak ditolong, ini tidak bisa kembali ke suhu 37 lagi ya. Jadi harus ditolong jika kondisinya suhu tubuhnya sudah turun. Tapi beberapa masih bisa bertahan hidup sampai batas waktu tertentu. Juga ini manusia dapat mentolerir suhu hingga 21 sampai 24 derajat Celcius tanpa efek merugikan yang permanen ya. Hipotermi induksi juga banyak digunakan untuk pembedahan ya, karena dengan hipotermi itu metabolismenya turun, kemudian pembuluh-pembuluh darah mengalami konstriksi sehingga perdarahan akibat pembedahan itu bisa dikurangi. Untuk kelenjar keringat ini dipersilahkan nanti untuk dibaca sendiri ya, ini tambahan saja keterangan, mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan terhadap keringat ya, karena memang berkeringat ini sesuatu yang sangat penting ya, mekanisme yang sangat penting untuk menjaga suhu tubuh kita dalam batas normal pada kondisi lingkungan yang sangat panas. Kalau kondisi lingkungan panas itu menyebabkan suhu tubuh kita menjadi meningkat dan mempengaruhi saraf-saraf kita menjadi kurang bisa aktif bekerja. Nah, karena itu berkeringat ini sangat penting. Nanti silahkan dipelajari. Nah, kita akan nanti masuk ke praktikum. Sebelumnya ya, kita pahami dulu ada suhu inti dan suhu permukaan tubuh. Suhu inti adalah suhu jaringan dalam yang relatif konstan
ini juga bervariasi kurang dari 1 derajat Fahrenheit ya. Jadi bervariasinya sangat kecil dalam kondisi normal. Atau kita sering pada kondisi normal kita duduk-duduk saja, biasanya perubahan suhu ini sangat sedikit. Tetapi kalau kita melakukan suatu aktivitas ya, meskipun kita ini dalam kondisi sehat, ini juga bisa suhu tubuhnya bisa sampai sangat tinggi. Misalnya jika mengalami melakukan olahraga ya. Nah, sedangkan suhu permukaan atau suhu di kulit ini sangat bervariasi bergantung pada suhu lingkungan, vaskularisasi setempat, dan juga adanya isolator lemak maupun rambut-rambut di area itu ya. Jadi juga nanti banyaknya keringat juga mempengaruhi. Nah, sedangkan kita nanti akan mengukur suhu badan, yang kita ukur adalah suhu inti, tetapi kita hanya memiliki bagian-bagian di permukaan ya. Nah, ini syarat tempat atau rute pengukuran suhu ini harus mencerminkan suhu inti. Jadi kalau kita mengukur suhu badan, mau kita ukur di mana ya gitu. Kalau daerah itu tidak mencerminkan suhu inti, berarti kita tidak bisa lakukan. Misalnya telapak tangan ya, telapak tangan ini sangat bervariasi dia karena memang telapak tangan ini bisa sering kadang hangat, kadang dingin. Nah, ini tidak mencerminkan suhu inti yang ada di dalam badan, sehingga telapak tangan ini tidak representatif untuk digunakan menjadi tempat pengukuran. Yang biasanya menjadi tempat pengukuran itu ya, yaitu oral bisa, kemudian aksila, kemudian juga anus ya. Pada hewan ini kalau mengukur suhu badan mesti lewat anus ya, karena itu yang tidak mengganggu, yang paling tidak mengganggu untuk hewan tersebut. Tapi sebaliknya kalau kita pengukuran pada anal itu mungkin hanya pada bayi ya, karena pada bayi juga supaya tidak mengganggu bayi. Kalau di aksila ini yang banyak dilakukan terutama di aksila. Mencerminkan ya suhu inti tubuh. Banyak pembuluh darah dapat terhindar dari pengaruh suhu lingkungan. Ya, terhindar dari pengaruh suhu lingkungan. Kemudian juga mudah melakukannya dan tidak menimbulkan gangguan serta nyaman. Nah, ini syarat-syarat biasanya orang memilih rute mana atau bagian mana yang akan diukur suhu tubuhnya. Dan macam-macam termometer ya yang bisa digunakan untuk mengukur suhu badan, yaitu apa? Ada termometer air raksa yang prinsipnya adalah pemuaian. Oh ya, ini sekalian ini ya, ini adalah termometer air raksa. Yang isinya raksa, dia termometer badan. Termometer badan dia memiliki range 35 sampai 42 derajat Celcius ya, karena memang hanya untuk mengukur badan, sehingga di sini range suhunya 35 sampai 42. Di sini ada yang mengkilat, ini adalah raksanya di sini ya. Nah, prinsipnya adalah memuai. Nanti kalau terkena panas, ini air raksa ini akan memuai ya. Nah, ya setelah dipakai nanti ini akan memuai. Kemudian waktu efektif pengukuran 4-5 menit. Jadi ini cukup lama untuk merespon. Jadi harus sampai 5 menit. Biasanya kita mengukur suhu dengan termometer raksa ini harus sampai ke 5 menit ya. 5 menit. Kalau sebelum 5 menit ini nanti mungkin masih belum stabil. Dapat dibaca setelah dilepas dari tempat pengukuran. Jadi misalnya ini pada pasien-pasien di rumah sakit, kita perawat itu ngetem ya di aksila, pasien 1, pasien 2, pasien 3 gitu, satu bangsal ditinggal ya. Kemudian nanti setelah 5 menit diambil, ini tahu ini untuk pasien 1, pasien 2, pasien 3, kemudian bisa dibawa ya, bisa dibawa ke ruangan kemudian dicatat. Jadi karena dia raksa yang sudah naik sampai ke sini itu tidak segera akan turun. Dia tidak bisa turun karena ada lekukan di sini. Jadi ada bagian yang dibuat mengecil ya, yang menahan raksa itu tidak bisa masuk kembali ke bagian reservoir. Nah, nanti apabila kita akan menggunakan termometer ini lagi ya, harus dimulai dari suhu yang bawah, maka termometer ini harus kita kibaskan ya.
Maksud mengibaskan begini adalah untuk menurunkan raksa yang tadi sudah naik. Karena kalau tidak dikibaskan ini tidak bisa turun karena ada bagian yang melekuk, yang mengecil, yang menahan raksa itu tidak bisa kembali secara otomatis ke dalam reservoir. Nah, ini termometer badan raksa. Bisa diaplikasikan pada aksila, oral, juga bisa juga pada anal. Kemudian termometer elektrik ya, termometer elektrik yang lain ini di sini yang sekarang yang banyak banget digunakan ini termometer elektrik yang prinsip kerjanya mungkin menggunakan tahanan atau elemen ya, dan menggunakan baterai di sini. Aplikasi rutenya sama, bisa aksila, bisa oral, mungkin juga bisa anal, dan waktu pengukurannya itu lebih cepat ya, lebih cepat dibandingkan yang raksa tadi. Dan dia memiliki alarm. Misalnya ini kita gunakan ya. Nah, kemudian nanti bisanya akan bunyi tit gitu ya. Biasanya akan memiliki alarm menunjukkan bahwa pengukuran sudah selesai. Nah, ini ya, ini mungkin masih memerlukan sekitar 2 sampai 3. Nah, ini ya, seperti ini alarmnya bunyinya tit tit tit, berarti dia sudah selesai. Kalau belum bunyi, maka belum diangkat dari tempat pengukuran. Kemudian yang termometer digital yang lain yaitu termometer yang menggunakan infrared. Ini ada beberapa bentuk ya, termometer infrared. Yang pertama dulu itu bentuknya seperti ini yang digunakan untuk mengukur melalui telinga ya. Jadi infrared ini akan dipancarkan ya, mengenai suatu tempat, mengenai suatu benda ya. Apabila benda itu panas ya, infrarednya itu yang memantul akan lebih banyak. Nah, pantulan infrared itu kemudian ditangkap lagi dan kemudian akan diolah menjadi digital, menunjukkan suatu angka suhu ya. Jadi kalau kita tembakkan infrared ini ke suatu yang panas ya, ke tempat yang panas, maka infrarednya akan banyak memantul dan kemudian akan ditangkap lagi dan akan ditunjukkan bahwa suhunya tinggi. Tetapi sebaliknya kalau dipancarkan atau ditembakkan ke suhu yang dingin ya, nanti infrarednya akan banyak terserap oleh benda tersebut yang memantul sangat sedikit dan akan terekam juga dengan alat ini suhunya dingin ya, gitu. Nah, ini juga ada 2 tipe, ini tipe yang lama bentuknya seperti ini kurang cocok kalau untuk rute dahi misalnya seperti ini ya, di dahi ini ya, ini karena sedikit error ini sebentar. Nah, dia begitu ditekan kemudian, nah ini menunjukkan suhu 35 ya, ini kurang, permukaannya kurang, tapi ini lebih cocok untuk telinga ya. Telinga nanti masukkan ke telinga untuk menghindari kotor, bisa digunakan ini plastik penutup ya, seperti ini, kemudian digunakan di telinga, bisa kita buka, masukkan ke lubang telinga ya. Nah ya, nah tadi di dahi hanya 35,2. Nah sekarang ini di telinga bisa menunjukkan suhu 36,6 ya. Jadi ini lebih cocok untuk mengukur yang di telinga. Tapi untuk yang model ini ya, model termometer infrared yang model ini bisa digunakan untuk mengukur yang di dahi, di permukaan yang rata, dan juga bisa untuk di telinga. Untuk di dahi cukup seperti ini ya. Nah ini kemudian kita maaf ya, sebentar. Dia ada alarmnya. Ya, ini 36 ya. Dan kalau untuk mengukur di telinga kita bisa buka seperti ini. Nah ini kita masukkan ke dalam telinga ya, menggunakan penutup. Kemudian kita pakai di telinga.
Mana ini tombolnya sebentar. Nah, maaf. Nah, berapa suhunya? Nah, ini bisa suhunya lebih tinggi ya. Tadi berapa yang tadi? Nah, ini biasanya di suhu di telinga ini akan lebih tinggi dibandingkan suhu di dahi ya, karena di telinga ini infrarednya akan mengenai membran timpani yang ada di dalam telinga, kemudian baru dipancarkan. Sedangkan ini di dahi ya, dahi kita ini memang banyak juga pembuluh-pembuluh darah di sana yang juga merupakan area yang representatif untuk mengukur suhu badan menggunakan termometer infrared. Nah, hati-hati di sini warningnya adalah dengan Nah, hati-hati dengan fungsi baterai ya. Baterai harus ditunjukkan kondisinya baik. Di situ biasanya menunjukkan angka 1888. Nah, itu menunjukkan fungsi baterainya masih normal. Kalau nanti angkanya berubah tidak 888, jadi 8 ini kan dia garisnya lengkap ya. Nah, kalau jadi hilang jadi 0 berarti yang tengah hilang gitu ya. Itu menunjukkan bahwa baterainya sudah harus diganti. Oke, ini daftar pustakanya, nanti silahkan bisa digunakan untuk menambah wawasan. Nah, untuk praktikum ya, kita akan melakukan 3 praktikum untuk prosedurnya. Saya kira bisa dibaca lebih teliti pada buku petunjuk praktikum yang sudah dibagikan. Saya akan membacanya secara cepat. Yang pertama yaitu untuk mengukur perbedaan suhu badan pada berbagai tempat pengukuran dan jenis termometer ya. Jadi ada berbagai jenis termometer dan kemudian ada juga beberapa tempat rute pengukuran suhu yang akan kita akses ya, akan kita lihat bagaimana apakah penggunaan berbagai alat termometer ini menimbulkan berbagai perbedaan suhu yang kita peroleh. Demikian juga dengan rute. Rute tadi ada rute yang di dahi, di telinga ya, kemudian aksila ini yang sering digunakan, oral ya, pada keadaan tertentu mungkin zaman dulu ya, kalau oral. Sekarang mungkin oral sudah tidak lagi dipakai ya, karena sudah ditemukan infrared. Jadi yang suhu oral itu dan anal itu dulu sebelum kita memiliki termometer infrared. Misalnya aksilanya sedang mengalami gangguan, sakit, mungkin beberapa pasien mengalami patah tulang pada lengan ya, kemudian atau mungkin ada sesuatu luka dan sebagainya yang tidak memungkinkan melakukan pengukuran suhu pada aksila, maka disarankan bisa mengukur suhu pada oral ya, pada mulut atau pada anal. Nah ini, tetapi sekarang kita sudah memiliki termometer infrared ini yang sangat praktis ya, sehingga mungkin pengukuran oral ini sudah akan ditinggalkan, tidak digunakan lagi. Merekrut probandus, nah, kemudian hanya dilaksanakan satu pengukuran saja pada satu probandus. Ukur suhu badan dengan 2 jenis termometer ya. Kemudian kalau di oral nanti ada beberapa, oral ini ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Faktor karena oral mulut ini kan biasanya untuk bicara. Apakah nanti kalau mengukur suhu badan di oral ini, kalau kita bicara apa pengaruhnya ya? Berbicara atau bernafas. Yang mulutnya tertutup dengan yang bicara bedanya berapa? Kemudian kalau dia habis minum es atau minum air hangat, air panas ya. Jadi nanti ada air dingin, ini ada air panas. Nah, ini kalau orang itu habis minum air dingin, habis minum air panas, apakah suhu oral di bawah lidah itu terpengaruh? Pengaruhnya seberapa besar? Nah, ini kita akan praktikumkan itu. Ya, kemudian untuk aksila ini ada dua jenis termometer ya, bisa menggunakan yang raksa dan digital
Yang ini untuk aksila oral itu menggunakan ini, ya. Kemudian ini tidak bisa digunakan untuk mengukur di telinga, membran timpani tidak bisa, kemudian dengan dahi juga tidak bisa. Yang bisa untuk mengukur telinga dan dahi adalah yang ini, yang infrared. Nah, ya ini nanti. Kemudian praktikum berikutnya adalah melihat pengaruh latihan terhadap suhu badan dan tanda vital lainnya, ya, karena suhu badan ini tadi yang sangat penting di situ ya adalah aktivitas otot, aktivitas fisik. Nah, ini coba ya dengan olahraga, nanti bisa beberapa probandus melakukan olahraga ya, mampunya seberapa, ini nanti bisa di setting, naik turun bangku 120 ketukan, kalau bisa maksimal 5 menit, boleh kurang dari 5 menit jika tidak mampu ya. Kemudian sebelumnya diukur vital sign, suhu tubuh dan tanda vital yang lain, ada nadi, pernafasan dan tekanan darah. Setelah exercise kemudian segera diukur lagi apakah pengaruh dari exercise tadi terhadap tanda vital. Praktikum yang ketiga adalah pengaruh evaporasi terhadap kehilangan panas. Di sini ya, evaporasi itu berarti penguapan ya. Penguapan kita kalau secara apa? Kita merasakan tubuh kita, itu mungkin kita bisa demonstrasikan kalau telapak kita yang kering seperti ini kemudian dibasahi dengan air, nah ini, maka sensasi dinginnya itu akan terasa. Nah, terus kalau misalnya kita ganti dengan alkohol, kita basahi dengan alkohol, nah ternyata alkohol ini, nah, kalau kita tiup apalagi ya, ternyata area yang ada alkoholnya, di sini air, sini alkohol, akan kita rasakan lebih dingin yang alkohol. Mengapa demikian ya? Karena evaporasi yang terjadi, penguapan yang terjadi oleh alkohol ini lebih cepat ya. Jadi dia termasuk cairan-cairan yang disebut sebagai volatil ya, dia bisa menguap dengan cepat. Nah, ini karena penguapan itu membuang panas, maka tubuh kita ya, kulit kita akan merasakan, nah, bagian yang alkohol ini akan lebih dingin dibandingkan yang hanya basah dengan air, apalagi dibandingkan yang kering. Nah, yang kering kesannya ini tidak kurang dingin, kemudian yang basah air biasa, kemudian yang alkohol ini akan menjadi lebih dingin. Nah, kita juga ingin bisa mendapatkan bukti ini nanti dengan praktikum menggunakan tabung Erlenmeyer seperti ini ya. Kita butuh tabung Erlenmeyer 3. Yang tabung pertama kita basahi dengan air saja ya, air. Kemudian yang tabung kedua kita basahi dengan alkohol sampai basah gitu. Nah, kemudian yang tabung ketiga dibiarkan kering. Setelah itu kita siapkan nanti di sini ya ada air panas yang akan kita tuangkan. Kita mulai dari yang kering dulu sampai batas yang sama jumlahnya ya. Ini ada di situ, ada jumlahnya sama sampai batas leher ya, kelihatan ini. Nah, ini sama jumlahnya. Nah, setelah itu segera kita tutup dengan kita kasih termometer batang begini ya, supaya panas itu tidak bisa keluar dari permukaan. Nah, kemudian kita nanti akan membacanya setiap 1 menit ya, ini menggunakan stopwatch atau jam ya, ini maaf stopwatchnya belum disiapkan. Nah, kita lihat jam itu, nanti 1 menit kita baca, menit kedua kita baca, menit ketiga kita baca, dan seterusnya sampai 10 menit. Nah, nanti akan kita lihat manakah yang lebih cepat mengalami penurunan
atau pembuangan panas yang mana yang paling efektif, apakah Erlenmeyer ini yang basah dengan air atau basah alkohol atau yang kering, yang tidak basah. Nah, ini demikian praktikum yang kita lakukan. Silahkan jika mahasiswa ingin melakukan praktikum secara mandiri, kalian di rumah punya termometer, mungkin punya termometer digital seperti ini, mungkin juga punya termometer infrared. Silahkan kalian mencoba secara mandiri mengukur area atau rute-rute tempat pengukuran, ya, menggunakan termometer yang Anda miliki. Kalau di lab fisiologi ini kita juga akan melakukan praktikum, dan data hasil praktikum dari lab ini akan dibagikan setelah percobaan ini selesai. Nah, saya kira penjelasan dan cara praktikum ini sudah kita lalui dengan baik, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan segera nanti hasil praktikumnya akan kami kirimkan kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.